Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita boleh dapat berjumpa kembali pada saat ini. Pada malam hari yang indah ini saya ingin merenungkan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam firman-Nya Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Terpuji-pujilah nama Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin merenungkan firman Tuhan pada saat ini tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, yang pada waktu 2000 tahun yang lalu itu terjadi di dalam diri dan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan itu Bapak Ibu menjadi contoh bagi kita anak-anak pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Kita harus mencontohi dari pribadi Tuhan Allah ini, anak Allah yang pernah turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia pada waktu itu, dan dia dicobai oleh iblis pada saat itu. Ini menjadi contoh dan background nyata bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, bukan anak-anak Tuhan yang KB, anak-anak Tuhan yang hanya ikut-ikutan. Tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, menjadi prajurit laskar-laskar Kristus yang sejati di dalam Tuhan, menjadi pemenang di atas pemenang kehidupan ini. Kita harus mencontohi dari cerita firman Tuhan ini. Ini bukan hanya cerita biasa saja, tetapi ini adalah cerita dari dimensi roh yang bertarung di dalam beberapa tahap pencobaan yang iblis sodorkan kepada kita manusia. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan contoh dirinya sebagai manusia, manusia ilahi dan manusia jasmani, manusia biasa yang terdiri dari daging dan darah, yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam tubuh manusia ini. Mari kita renungkan satu persatu cerita ini ditinjau daripada dimensi roh antara kacamata Allah dan kacamata iblis serta dunia manusia. Saya akan kupas satu persatu. Kita melihat bahwa pencobaan di padang gurun ini yang Tuhan Yesus alami pada waktu itu terlibat adalah tubuh kedagingan daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ia berpuasa selama 40 hari 40 malam dan tidak makan. Pada saat itu Tuhan Yesus dikatakan firman lapar. Karena apa?
berpuasa 40 hari 40 malam. Jikalau kita manusia berpuasa hanya mampu 1 bulan 30 hari, itu pun tidak 1 hari, tetapi hanya setengah hari. Nah, kalau Tuhan Yesus 1 hari, ya jadi 40 hari 40 malam. Manusia biasa hanya bertahan setengah hari saja, ya, dari pagi sampai malam, ya, tubuh kita ini. Dan itu sudah sangat menderita kita rasakan. Nah, apabila kita dicobai dengan kelaparan, ya, dengan tidak ada makanan yang masuk di dalam tubuh kita, apa yang akan kita rasakan Bapak Ibu? Pasti kita gampang emosi, pasti kita akan menggerutu, pasti kita akan berkeluh kesah, pasti perut kita akan keroncongan. Ya, seperti manusia itu bilang, sudah menyanyi berapa kali lagu dangdut diputar di dalam perut, kalau belum diisi, maka logika ini akan bermain semua, akan mencari makanan dalam sekejap mata. Apapun kita akan usahakan. Nah, itu manusia, dimensi manusia, baik itu secara halal atau haram. Kalau orang tidak takut Tuhan, maka dia akan mencari makanan itu. Dia tidak pikir panjang lagi, dia mau cari apakah itu halal atau haram, yang penting saya bisa makan, diisi perut saya ini. Karena apa? Yang utama adalah perut. Ya, makanan jasmani. Tetapi apa kata Tuhan pada waktu itu? Dia berkata bahwa manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah yang berkuasa. Ya, jadi manusia itu bukan hanya hidup dari makanan jasmani, tetapi manusia itu hidup oleh makanan rohani juga. Ya, jadi bukan kenyang secara jasmani, tetapi makanan roh ini yang paling penting, makanan rohani ini, yaitu firman Allah. Pengujian pertama yaitu perut, kelaparan. Ya. Dan itu sangat banyak manusia yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dunia, godaan dunia, apabila perutnya tidak tahan menghadapi kesusahan, kelaparan. Ya, jadi manusia akan menempuh dengan berbagai cara, apakah itu mengikuti jalan Tuhan yang halal ataukah mengikuti jalan setan yang haram. Ya, apakah kita tergoda dengan keinginan jasmani, ya, keangkuhan hidup, ya, ingin orang dilihat orang kita kaya atau kita bagaimana, ya, ingin disanjung orang, ingin memakai baju-baju mahal, tren-tren terkenal, ingin gengsinya tinggi supaya diakui orang. Itu keinginan apa? Keinginan badan, keinginan hawa nafsu kita. Ya, saya soroti ini karena semua tersangkut paut di dalamnya, ya. Kita harus berpikir, apa kita mengikuti firman Tuhan, jalan ilahi itu, atau kita mengikuti jalan iblis, setan, yang setan tawarkan kepada kita. Jadi manakala Tuhan Yesus lapar pada saat itu, iblis berkata apa? Ubahlah batu ini menjadi roti, supaya untuk menjadi makanannya Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena apa? Iblis tahu Tuhan pada saat itu mengalami apa? Kelaparan. Ya, perutnya iblis tahu sudah keroncongan, ya, secara manusia. Jadi iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah itu, apabila anak Allah itu memakai kuasanya, ya, dia bisa merubah batu itu menjadi roti untuk menjadi makanannya. Tetapi di sini apa yang kita lihat? Ketaatan Tuhan. Pada saat itu dia tidak mempergunakan kuasanya, tetapi Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi melainkan dari firman Allah. Tuhan Yesus lolos pada saat pengujian badania, jasmania, ya, kelaparan, lapar. Masuk kepada pengujian yang kedua adalah pengujian jiwa daripada Tuhan Yesus. Iblis berkata bahwa jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat-malaikat Tuhan Allah Bapa Surgawi itu akan menatang engkau, ya, akan mengangkat engkau, akan menyelamatkan engkau. Iblis mencobai
Tuhan pada saat itu dengan mencelakakan jiwanya. Ya. Menjatuhkan diri ke bawah artinya bunuh diri Bapak Ibu. Ya. Ini iblis serang Tuhan Yesus ini jiwa. Di dalam jiwanya Tuhan sebagai manusia biasa, ya. Iblis menyerang itu Bapak Ibu. Jikalau engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat-malaikatmu akan menatang engkau. Engkau tidak akan celaka. Karena apa? Ada perlindungan Allah pada saat engkau mau celaka, ya. Malaikat Tuhan itu akan menatang engkau, ya, akan menggendong, maksudnya akan menatang, ya. Jadi Tuhan Yesus ini dicobai, ya, pada saat ini dengan pencobaan jiwanya. Ya, jadi kita melihat bahwa tipu daya setan ini sangat licik Bapak Ibu. Dia menguji Tuhan pada saat ini kepada kita anak-anaknya, kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Kita bisa melihat, ini kita jadikan background, contoh, ya, contoh nyata yang iblis akan serang kepada kita anak-anak Tuhan, khususnya zaman sekarang. Saya mengambil contoh dari peristiwa Tuhan Yesus yang terjadi pada zaman dahulu kala. Ya. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu sebagai manusia biasa, tetapi tidak berdosa. Hanya Tuhan Yesuslah yang manusia tanpa dosa. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa setitik pun. Karena apa? Dia manusia ilahi. Allah yang turun ke tengah-tengah dunia ini menjelma menjadi manusia. Ya, jadi kita semua manusia ini telah berdosa. Keturunan Adam dan Hawa ini semuanya berdosa. Termasuk nabi-nabinya, termasuk para rasulnya, semua pernah melakukan dosa dan jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kenapa? Daging kita ini lemah. Roh penurut, daging lemah. Untuk itu kuatkanlah diri kita dengan firman Tuhan. Jangan kita sengaja menjatuhkan diri kita di dalam dosa, karena dosa itu enak dan nikmat. Ya, jangan Bapak Ibu. Kita bisa saja menjadi seperti nabi-nabinya Tuhan, rasul-rasulnya Tuhan, apabila kita keluar menjadi pemenang di dalam proses kehidupan ini. Di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bersandar kepada firman-Nya yang maha kudus. Maka iman kita ini tidak kalah juga ya dengan para rasul zaman dahulu. Cuma nama mereka tercatat di dalam Alkitab. Mereka sebagai orang-orang pilihan Allah. Tetapi kita manakala anak-anak Tuhan pada zaman ini, ya kita dikatakan sebagai apa? Bintang-bintang di hatinya Allah. Bintang-bintang yang bersinar di tangan Allah. Manakala kita selalu berpegang kepada firman Tuhan. Dan terkoneksi dengan kuasa ilahi itu, Bapak Ibu. Kita takut kepada Tuhan. Jikalau kita telah melakukan dosa, kita cepat-cepatlah bertobat. Tersungkur di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan penyucian daripada Tuhan atas diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah penyerangan setan kepada iblis, penyerangan iblis setan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, memberikan contoh kepada kita. Tahap yang kedua, level yang kedua, dia naik ke tingkat jiwa. Jadi setan ini ingin mencelakai Yesus dengan pengujian jiwa. Ya, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah tubuhmu ke bawah. Engkau tidak akan apa-apa. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang menatang engkau. Ya. Tuhan Yesus lolos pada waktu itu. Dia langsung menjawab kepada iblis. Ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jangan. Dan naik kepada level yang ketiga adalah pengujian roh. Jikalau engkau ingin menjadi penguasa dunia dengan harta kekayaan, penguasa dunia itu mempunyai power yang kuat, harus memiliki apa? Kekayaan.
kekayaan dunia. Jadi kalau engkau kaya, engkau punya uang yang banyak, engkau bisa mengatur manusia yang lainnya, ada di tanganmu. Engkau bisa mengatur mereka seenaknya, tunduk kepada peraturanmu, jikalau engkau mempunyai kekayaan yang banyak. Nah, ini godaan, masuk ke godaan yang level yang lebih tinggi, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jikalau engkau ingin menjadi penguasa, ingin menguasai dunia ini, karena iblis berkata kepada Tuhan pada waktu itu, ya, Tuhan Allah itu telah memberikan kuasa itu kepadaku di dalam dunia ini. Seluruh harta kekayaan kerajaan dunia ini menjadi milikku, sudah menjadi milikku, milik iblis ini. Dan jikalau engkau ingin berkuasa atas dunia ini, menjadi penguasa, engkau harus memiliki kekayaan itu. Agar supaya apa? Powermu keluar. Ya, bagaimana bisa orang bisa memiliki kekuasaan di tengah-tengah dunia ini tanpa kekayaan? Dia tidak akan bisa mengatur orang lain, dia tidak akan bisa membayar orang lain untuk menuruti keinginan-keinginannya. Ya, coba kalau orang kaya, ya, banyak uangnya, ya, orang itu akan hargai, segani dia sebagai orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan. Tetapi manakala dia memakai sifat kekayaannya itu menjadi keangkuhan, menjadi kesombongan, dan dia ingin mengatur orang seenaknya menurut keinginannya, itu dosa, Bapak Ibu. Dia mempergunakan kekayaannya dengan sifat-sifatnya yang angkuh, dengan sifat-sifatnya yang sombong, meremehkan orang lain, ingin mengatur orang lain seenaknya. Oh, Bapak Ibu, itu kesombongan, keangkuhan hidup. Itu sifat-sifat daripada Lucifer, Bapak Ibu. Jadi berhati-hati kita, berjaga-jagalah kita. Dan apa? Setan berkata, jikalau engkau ingin menjadi penguasa dunia, karena apa? Harta kekayaan, kekuasaan Allah telah memberikan kepadaku. Untuk itu, engkau harus menyembah kepadaku. Jikalau engkau ingin harta kekayaan dunia ini berpindah daripada tanganku kepada tanganmu, engkau harus menjadi penyembahku. Engkau harus menyembahku, kata iblis. Apakah Tuhan kalah dalam hal pencobaan yang ketiga ini, dunia roh, untuk menyembah kepada iblis? Tidak, Bapak Ibu, sekali-kali tidak. Tuhan berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu, pergilah, enyalah daripadaku. Karena ada tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa engkau iblis harus menyembah kepada Allah saja. Harus menyembah kepada Allah saja. Menyembah kepada Allah Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Allah Bapa Surgawi itu yang engkau harus sembah. Bukan kamu menyuruh Tuhan itu, aku itu untuk menyembah iblis kamu itu. Bukan, tetapi kamu harus datang menyembah kepada Allah saja. Jadi ada 3 tahap yang setan uji di dalam diri manusia. Saya mengambil contoh pribadi Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim 2000 tahun yang lalu. 3 pola yang setan pakai di dalam pengujian kepada manusia, dimensi manusia. 3, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mendapatkan pengujian itu bukan dalam keadaan yang enak-enak, bukan seperti pengujian Adam dan Hawa pada saat mereka sedang bersenang-senang di taman. Bukan. Tuhan dibawa ke padang gurun rohnya itu, ya, dengan jiwa dan fisiknya itu untuk diuji setan pada waktu itu. Bukan di sebuah taman yang indah, tetapi di padang gurun, Bapak Ibu. Padang yang gersang, tidak ada makanan, tidak ada air. Di padang gurun itu sangat panas. Saya bisa membayangkan situasi padang gurun pada saat itu. Panas, Bapak Ibu, panas, kedinginan. Tetapi Yesus bertahan pada saat itu karena apa? Dia manusia ilahi. Dan ingat, setan tahu dia. Setan sangat tahu. Karena apa? Mereka berdua berasal daripada alam ilahi itu. Ya, karena apa? Setan dulu itu adalah pemuji Allah, ya,
pemimpin puji-pujian yang sangat indah di kerajaan surganya. Ya, karena kesombongan hatinya akhirnya dia jatuhlah ke dunia, dicampakkan oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini menjadi setan karena dia sebagai pemberontak yang angkuh. Dia angkuh ingin menyamai Allah sehingga dia dibuanglah ke tengah-tengah dunia ini dan diberikan kuasa oleh Allah untuk dunia ini. Ya, makanya dunia ini dikuasai dengan kuasa kegelapan. Hanya anak-anak Tuhanlah yang betul-betul bersandar kepada firman Tuhan, betul-betul terkoneksi dengan kuasa Allah Bapa Surgawi itu, yang akan tahu, melekat erat kepada kuasa Tuhan itu, yang akan tahu ini bahaya, ini tidak, ini ujian, ini tidak. Ya, ini kuasa Allah, ini kuasa setan. Ya, merekalah yang peka di dalam mendengarkan suara Tuhan itu. Mereka-merekalah yang akan tahu bahwa kuasa Allah itu senantiasa menyertai dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap penuh akan kuasa daripada Allah itu. Jadi kita renungkan peristiwa ini, 3 pola yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, itulah yang menjadi pola dia untuk menggodok kita anak-anak Tuhan secara manusia kedagingan kita. Apakah kita akan lolos di dalamnya? Saya ingin menguraikan ini sekali lagi, yaitu tentang cairan ini Bapak Ibu. Nah, kita diberikan 3 pola yang telah ada terjadi di 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus ini menyingkapkan, membuka rahasia yang sangat besar bagi kita anak-anak Tuhan. Pada saat ini, dengan 3 pola ini, iblis memakai kepada kita dengan lambang 666. Dengan ujian yang pertama, apakah kita lolos di dalam kita menghadapi cobaan daripada iblis ini, yaitu tentang cairan ini. Yang pertama adalah kita mau tidak membayar harga untuk kesenangan kita. Kita mau tidak membayar harga untuk segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Mau tidak kita sebagai anak-anak Tuhan menderita mengikuti jalan salib yang Tuhan telah contohkan bagi kita. Level yang pertama adalah penguncian kota. Adakah kita anak-anak Tuhan yang tidak senang berjalan-jalan? Semua pasti kita akan senang berjalan-jalan, rekreasi, kumpul-kumpul dengan teman. Pengujian yang pertama, kesenangan daging. Ya. Adakah kita yang tidak ingin masuk keluar mall, mengurus segala sesuatu menjadi mudah? Apabila kita tidak menerima tanda ini, tahap yang pertama, kita akan menderita secara kedagingan kita, Bapak Ibu. Level yang kedua, tahap yang kedua adalah perut, uang, mamon. Penguncian habis penguncian kota, penguncian perut, uang, mamon. Adakah manusia yang tidak butuh uang? Semua butuh uang, Bapak Ibu. Termasuk saya, untuk membeli makanan, untuk membeli segala kebutuhan hidup kita, membayar listrik, membeli gas, membeli makanan, semua apapun kita membutuhkan uang. Tanpa uang kita akan sulit, Bapak Ibu. Nah, inilah ujian yang kedua. Naik level yang kedua adalah penguncian uang. Apabila kita tidak menerima tanda itu, kita akan terkunci, terblokir daripada dunia ini. Keluar, out. Engkau tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Karena apa? Transaksi pada waktu itu akan memakai tubuh kita sebagai alat pembayaran. Kita tidak perlu lagi bersusah-susah payah untuk mencari makan, untuk bekerja keras pada waktu itu. Tidak. Semuanya pada masa itu akan dilimpahi dengan apa?
berkat dan berkat jasmani Bapak Ibu. Wah, dunia akan dipenuhi dengan kekayaannya. Apa yang kita mau ambil di mall, apa yang kita mau makan, mau pecah perut kita, ya seenaknya kita masuk restoran itu kita hanya menunjukkan tangan kita sebagai alat transaksi kita untuk dunia. Kita harus bayar kesenangan yang akan kita terima, yaitu dengan transaksi tubuh kita sendiri. Ya. Mengapa dibilang satu mata uang dunia itu adalah tubuh kita yang iblis minta sebagai alat pembayaran transaksi bagi kesenangan kita. Bayarlah kesenangan kita dengan tubuh kita. Kita jual kepada iblis sebagai alat transaksi untuk memenuhi hawa nafsu kita, memenuhi keserakahan kita, memenuhi keinginan jiwa kita, badan kita, jasmani kita, memenuhi keangkuhan hidup kita. Ya, orang akan menyanjung dirinya, orang akan menganggap dirinya wah karena saya penikmat dunia. Ya. Karena saya bisa makan enak, saya bisa hidup bermewah-mewah. Memang pada saat itu anak-anak dunia akan menikmati segala kemewahan yang akan mereka nikmati. Karena apa? Jumlah penduduk di dunia ini akan sangat berkurang. Setengah dari jumlah penduduk ini akan pindah alam Bapak Ibu. Baik kita melalui bencana alam, baik melalui virus, cairan ini, semuanya akan pindah alam. Sangat banyak Bapak Ibu saya lihat. Karena apa? Penggambaran yang saya tangkap 2 tahun lalu itu, kain putih itu berjuta-juta manusia, berjuta-juta yang akan pindah alam. Kain putih itu lambang kematian Bapak Ibu. Dan malaikat Tuhan itu telah ikat kepalanya dengan kematian. Ya. Dengan kain putih itu lambang kematian. Dan di tangan kanan itu ada penuaian bulan sabit, penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian, kata roh. Dan itu matahari sudah mulai terbenam, artinya sudah mau malam. Para pekerja Tuhan itu akan beristirahat dengan tenang. Karena apa? Para pekerja Tuhan itu tidak akan bekerja di waktu malam. Ya, artinya apa? Waktu Tuhan itu, anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia itu akan selesai dan akan beristirahat jikalau waktu malam itu telah tiba. Dan saya melihat betapa indahnya sunset pada waktu itu ketika matahari itu mulai terbenam. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan di depan malaikat Tuhan itu padang padi, sawah yang sudah menguning semua. Artinya apa? Tuaian itu sudah matang, siap untuk dituai. Jadi para pekerja Tuhan harus giat bekerja, mengambil bagian-bagiannya masing-masing. Ada sebagai penabur, ada sebagai penuai, ya, ada sebagai menyirami, ya, sebagai pertumbuhan. Untuk pertumbuhan jiwa-jiwa itu akan disirami dengan firman Tuhan. Jadi semuanya masing karunia yang Tuhan berikan kepada para pekerjanya, semua ahli di bidang-bidangnya. Jadi di antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain, jangan sampai ada iri hati, jangan sampai Anda sikut menyikut. Ya, Anda akan terbuang daripada pertandingan itu kalau Anda memiliki hati yang busuk, hati yang iri dengki, hati yang saling menyikut satu sama lain, yang mau menjatuhkan satu sama lain. Berhati-hatilah. Ya, biarlah kita saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan di dalam doa dan di dalam roh. Karena apa? Penyerangan iblis di akhir zaman ini dengan dikode yang pertama turun ular-ular kecil yang sangat banyak hitam, dan itu akan menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Jikalau kita tidak berhati-hati dengan kelima panca indera kita ini, maka akan banyak anak-anak Tuhan yang akan jatuh. Dan penglihatan hambamu yang kedua adalah ular yang bentuknya besar-besar. Besar-besar begini ya. Itu sangat banyak lagi dicurah oleh Lucifer ini. Karena apa? Dia tahu waktunya itu akan segera habis, segera tiba. Nanti masa penuaiannya, dan dia ingin banyak jiwa-jiwa manusia yang akan dia seret ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, melekatlah terus kita kepada Tuhan. Terkoneksilah terus roh kita kepada Roh Kudus, roh kebenaran itu, dan mata kita fokuslah memandang kepada Tuhan Yesus.
Hamasya Elohim. Karena hanya bagi dialah kemuliaan, dan hanya bagi dialah segala lutut akan bertelut, segala mata akan sujud dan melihat kepada Tuhan, sujud memandang kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesua Hamasya Elohim itu. Jadi ada 3 tahap yang iblis pakai sampai pada zaman kita ini, sekarang ini, di penghujung zaman akhir ini. Iblis akan pakai dengan 3 cara yang telah dia pakai kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu di dalam penyaringan iman ini akan banyak kejatuhan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak sanggup membayar harga kesenangan mereka. Mereka tidak sanggup untuk berjalan di jalan salib itu. Mereka tidak sanggup untuk menahan segala keinginannya dari berjalan-jalan, dari berkumpul-kumpul. Untuk itulah mereka sandarkan pengharapannya kepada dunia. Dan mereka tidak tahu apakah penyelamat dunia yang palsu itu adalah si Antikris 666 itu, si pembinasa yang keji. Dikira manusia dia adalah penyelamat dunia. Padahal dialah si pembinasa yang keji, yang sangat keji, tidak memakai perasaan dan berperi kemanusiaan. Itulah yang digambarkan dengan firman Tuhan sebagai serigala berbulu domba. Domba berbulu serigala, ya, atau serigala berbulu domba. Saya melihat beberapa kali penglihatan di dinding itu adalah manusia serigala. Sampai saat ini, sebelum saya bersaksi, pada saat ini saya melihat di dinding ya, di dinding rumah ini. Dinding mungkin bagi orang lain itu hanya sebatas dinding, tetapi bagi saya dinding itu berbicara seperti sebuah film yang saya bisa menonton, Bapak Ibu. Saya melihat beberapa kali dan diperlihatkan oleh Tuhan bahwa manusia-manusia berbentuk serigala. Ya, jadi yang sedang jalan pada saat ini adalah manusia-manusia serigala, ya, yang berbulu domba, serigala berbulu domba, ataukah domba berbulu serigala. Banyak ya. Dikira baik padahal dialah si pembinasa yang keji. Dikira dia penyelamat, bisa menyelamatkan nyawa Anda, ya, bisa membuat Anda senang-senang di dunia ini. Tidak tahu dialah pembinasa yang keji, ya, sangat keji, tidak berperi kemanusiaan. Ya, jadi sampai di sini kita masuk lagi ke tahap yang ketiga, pengujian yang ketiga. Habis penguncian kota, penguncian uang, penguncian ketiga adalah penguncian roh dan jiwa kita. Seluruhnya, iblis mau agar manusia semuanya ingin menyembah kepada dia. Tuhan telah memberikan contoh 2000 tahun yang lalu. Jikalau engkau ingin mendapatkan kekuasaan dunia, harta kekayaan dan kerajaan-kerajaannya, dan engkau menikmatinya itu, maka sembahlah aku. Tetapi Tuhan berkata, enyalah kau iblis, sebab ada tertulis di dalam firman-Nya, hanya kepada Allah sajalah engkau harus menyembah. Satu Allah, Allah yang esa, yaitu Tuhan Yesua Hamasya Elohim, Allah yang hidup. Jadi pada saat ini terjadilah ketiga pengujian ini kepada kita manusia, yaitu penguncian kota yang pertama dan sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, penguncian uang untuk perut, makan minum kita, segala sesuatu, hal apapun yang kita butuhkan di tengah dunia ini dikunci dengan mata uang, satu mata uang. Mata uang apakah itu? Pembayaran dengan tubuh kita, jasmani kita berikan sebagai alat transaksi untuk mendapatkan perut kita, keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan keangkuhan jiwa kita, kenajisan, semuanya kita akan dapatkan melalui apa? Pembayaran dengan tubuh kita.
Iblis meminta tubuh kita. Itu menyangkut perut, uang, mamon, Bapak Ibu. Penguncian yang ketiga adalah penguncian roh, yaitu dengan iblis menyuruh kepada seluruh manusia. Nanti pada masa itu Bapak Ibu, belum sekarang, akan bertahap. Kita akan masuk kepada tahap yang kedua. Level yang kedua pengujian daripada setan ini. Mamon, uang. Semua manusia butuh uang. Manakala manusia lapar, manusia itu akan mencari jalan untuk mendapatkan makanan. Ya. Mau itu halal haram, hanya manusia yang takut Tuhan aja yang menjalani hidupnya dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia mendapatkan apapun, baik itu dengan hasil keringatnya, mau sedikit atau banyak, asal jalannya itu halal, bukan jalan yang haram yang ditempuhnya. Tetapi bagi manusia lain yang tidak takut Tuhan, mereka akan menempuh itu. Mau jadi penyembahan kepada iblis, mau jadi penyembah iblis, mereka tidak peduli. Yang penting apa? Perut mereka itu terisi, hawa nafsunya itu terpenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi berhati-hatilah kita, berjaga-jagalah kita sekalian, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Penguncian roh ini iblis akan memaksa kepada kita dengan satu agama dunia, yaitu penyembahan berhala, menyembah kepada patung-patung, roh-roh dunia. Dan ini keluar dari negara Italia, Bapak Ibu. Toko yang kedua. Dan itu adalah habis toko yang kedua, ya, dilambangkan dengan toko yang ketiga dari Amerika Serikat dengan mata uang tunggal. Jadi yang memegang peranan penting di dalam perekonomian dunia pada waktu itu keluarlah dari negara Amerika Serikat. Ya. Dengan apa juga? Dengan roh Babel, ya, roh Babelonia itu dilambangkan dengan toko yang ketiga ini, ya, sampai diperlihatkan kepada saya sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus, kerucutnya berbentuk ini seperti menara, dia naik ke atas, ya, dan di situ dipenuhi dengan kekayaan dunia, ada emas, ada nikel, ada batu bara, segala hal-hal yang bernilai, berlian, ada semua di situ. Dengan terbentuknya menara Babel ini sampai naik ke langit. Dan saya melihat bahwa toko yang ketiga ada di samping menara itu. Ya. Jadi berhati-hatilah kita sekarang, berjaga-jagalah kita. Karena apa? Di alam dunia roh itu tidak memakai agama, Bapak Ibu. Di alam dunia roh itu hanya dilihat iman kita kepada siapa. Iman kita ini kepada Allah yang hidup, Allah yang Maha Kudus, Tuhan Yesua Hamasya Elohim, atau kita beriman kepada batu, pohon-pohon atau zat yang tidak hidup. Itulah Lucifer. Dia mengajak kepada setiap anak-anak manusia untuk menyembah kepada dia. Dia ingin disembah seperti Allah juga. Dia mau dia disembah juga seperti Allah pada waktu itu. Ya. Karena apa? Iblis ini ingin menyaingi kekuasaan Allah. Apa yang Tuhan Allah rencanakan, yang Tuhan Allah perbuat untuk manusia. Iblis ingin sekali menggagalkan setiap program Allah yang pernah terjadi di muka bumi ini. Coba kita perhatikan bahwa Allah mengatakan kepada firman-Nya, di dalam firman-Nya kepada kita manusia, apa? Beranak cuculah kita, penuhilah bumi ini seperti pasir di laut, bintang di langit. Tetapi apa keinginan daripada Lucifer, iblis? Harus mengurangi jumlah penduduk ini. Jangan ada terlalu banyak, itu akan padat, akan susah. Akan susah apa? Dikontrol, Bapak Ibu. Untuk dia kontrol susah. Dan dia apa? Mengontrol apa? Supaya penduduk bumi itu tinggal di satu kota. Supaya apa? Pengontrolannya itu cepat, bisa dikontrol manusia ini. Tetapi suara Roh Kudus itu berkata kepada saya sebagai hamba Tuhan, kalau pada masa itu kita tidak terangkat, larilah ke gunung-gunung, jangan berkumpul di kota. Akan mati, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan itu akan mati, akan dikejar dan dibunuh, martir nanti. Tetapi manakala anak Tuhan yang sudah siap untuk mati martir, ya bertahanlah di kota. Siap bayar harga. Ya. Dengan iman kita siap. Ya.
Dan pada waktu itu, pada masa itu, semuanya memakai aparat negara. Bukan seperti pemerintahan ini lagi. Tetapi kita bisa melihat bahwa semuanya akan serba dikontrol, serba ditekan. Manusia ini seperti berada di dalam penjara. Tetapi kita bukan di penjara, tetapi semua aktivitas kita akan dikontrol oleh pemerintah. Kita tidak bisa seenaknya berkumpul, kita tidak bisa seenaknya masuk keluar gedung, baik itu gedung-gedung apa saja, minimarket, gedung pemerintahan, tidak bisa Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki tanda tersebut. Manakala kita memiliki tanda duniawi itu, kita akan bebas menikmati segala apa yang dunia sodorkan kepada kita. Apa yang dunia berikan kepada kita, kita akan nikmati semuanya sepuas-puasnya. Dan ingat pada waktu itu, saya melihat bahwa tidak ada lagi norma agama. Orang akan berbuat cabul, berbuat zina, berbuat hubungan badan itu tidak malu-malu lagi Bapak Ibu. Karena apa? Roh yang di dalam mereka itu sudah roh buas, roh binatang Bapak Ibu. DNA-nya Lucifera yang ada. Jadi tidak tahu malu, tidak tahu adat, tidak tahu norma-norma agama, tidak ada lagi dipakai pada masa itu Bapak Ibu. Yang ada adalah pemerintahan, satu pemerintahan, satu agama yang disebut agama damai. Agama damai itu apa? Kembali ke penyembahan berhala, patung-patung, pohon-pohon, patung-patung berbicara, semuanya akan dialihkan kepada penyembahan berhala, yaitu kepada setan 666. Dan tampak kita sadari manusia sedang digiring ke arah tersebut. Ya, tahap demi tahap. Nah, itulah pola cara kerja iblis. Seperti itu, tahap demi tahap dia akan menekan manusia ini. Manakala kita lolos sebagai anak-anak Tuhan dalam pengujian ini, maka kita akan muncul seperti berlian mempelai Kristus yang sejati, yang indah, bercahaya di hadapan Tuhan. Dan apa bonusnya? Kita akan menikmati kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan berperang untuk melawan Dajjal setan itu pada akhir zaman nanti. Setelah masa tribulasi itu berakhir, maka terjadilah perang yang besar, dan Tuhan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk memerangi setan. Biasa yang kita sebut juga dengan Dajjal mata satu. Dialah setan, Lucifer. Jadi, maukah kita, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertahan untuk masa kesusahan awal ini. Kita bertahan untuk segala sesuatu yang akan kita lewati. Kita tidak bisa akan pergi kemana-mana, harus memiliki paspor vaksin. Kita tidak bisa membeli, menjual, harus ada digital chip 666 itu. Kita tidak bisa berbuat seenaknya untuk datang menyembah kepada Tuhan Allah lagi pada waktu itu. Karena apa? Karena iblis akan memaksa setiap manusia untuk datang menyembah kepadanya, menyembah kepada patung-patung berhala yang dibuatnya. Dan ingat yang saya katakan bahwa tanda untuk masuk ke masa 3,5 tahun itu adalah dengan hidupnya kembali anak pemuda ganteng itu yang berada di peti kaca itu. Dia akan disorot media terus. Manakala dia bangun, bagi kita dunia nyata itu adalah tanda masa di mana 3,5 tahun awal itu mulai dihitung Bapak Ibu. Itu adalah sebagai tanda kepada kita dunia nyata. Karena apa? Manusia dunia nyata perlu tanda. Dan inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus HaMasyiah kepada kita. Tanda nyata bagi kita untuk membuktikan bahwa 3,5 tahun akhir itu mulai jalan. Pada waktu itu, pemuda itu akan bangkit dari peti kacanya, dan dia akan berbicara dalam berbagai bahasa, dan dari mulutnya dia bisa mengeluarkan api, dan segala macam hal-hal yang menakjubkan bagi mata penglihatan kita manusia. Dan disitulah manusia akan terkagum-kagum, terkecoh, terkagum-kagum dalam kebodohan manusia itu. Karena apa? Mereka tidak melekat kepada kuasaku, kepada kuasa Roh Kudus, mereka tidak peka. Dan pada saat itu mereka akan terkecoh. Mereka akan katakan bahwa inilah sesungguhnya Mesias yang harus disembah, yaitu Antikris. Dialah Antikris, tokoh Antikris.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau muncul ada tokoh-tokoh yang baru mengatakan dia antikris, belum Bapak Ibu, belum muncul antikris itu. Antikris yang asli itu akan muncul, ya si pemuda itu yang akan duduk di bait Allahnya. Kita akan lihat semuanya, kita akan buktikan dengan waktu dunia yang akan berbicara. Apakah perkataan saya ini tidak akan terbukti atau terbukti? Nanti lihat pada waktu itu. Kenapa? Dunia nyata membutuhkan bukti nyata. Dan ini akan dibuktikan kepada kalian. Apakah nubuatan firmanku yang terucap daripada hambaku, anakku ini tidak akan terbukti atau terbukti? Percayalah, kalian akan lihat waktu itu akan tiba. Dan apakah anak ini masih berada di tengah-tengah dunia ini? Tentu sudah tidak ada. Karena pengangkatan raptur mempelai Kristus akan dilarikan pada waktu masa sebelum masa itu berlaku. Ketahuilah kalian, inilah tanda. Manusia dunia nyata suka tanda yang nyata, dan inilah buktinya, tanda yang nyata bagi kalian. Apabila kalian melihat tanda ini, kalian akan menyadari bahwa itulah masuk di dalam masa 3,5 masa tahun untuk masa penganiayaan bagi kalian anak-anak Tuhan. Biarlah pesan daripadaku ini, Rohku yang berbicara pada saat ini, biarlah kalian ingatlah pesan daripadaku. Karena apa? Ujian daripada iblis melewati 3 tahap. Dan 3 pola ini mereka pakai di sepanjang sejarah kemanusiaan, dunia manusia. Dan sangat sulit manusia akan keluar sebagai pemenang dalam proses ini. Tetapi apabila kalian melekat kepada kuasaku, mengikuti firmanku, taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, bukan hanya sebatas dunia nyata saja, tetapi dunia roh. Aku menghendaki kalian menyembah kepadaku di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam kedagingan hawa nafsu, bukan hanya sebatas dunia nyata saja. Kalian mengangkat tangan, kalian bergembira bersorak-sorak di dalam aku. Tetapi manakala aku menyenter dunia roh kalian, betapa najisnya roh kalian, betapa hinanya, telanjangnya kalian di mataku, buta dan tuli. Tetapi pintarlah kalian menjadi mempelaiku yang berhikmat dan pintar di dalam menilai segala sesuatu. Jangan menjadi mempelai yang bodoh, tetapi menjadi mempelai yang pintar. Ya. Dan janganlah kalian menyembahku hanya sebatas dunia nyata saja. Orang melihat kalian menyembah kepadaku, tetapi hati dan roh kalian lari daripadaku. Kalian melakukan kejahatan di mataku. Ya. Dan kalian telah menerima tanda itu, penguncian kota. Lambang roh kalian di hadapanku ini adalah binatang. Siapapun kalian, aku tidak mengenal. Tetapi apabila kalian membayar harga, ketika kedua mempelai saksiku, nabiku yang bernama Elia dan Henok akan turun ke tengah-tengah dunia ini pada masa itu, kalian akan melihatnya dan mereka akan menguatkan kalian dan akan kembali kepadaku. Masih ada penyelamatan pada waktu itu, tetapi kalian akan membayarnya sangat mahal. Dengan penderitaan dan siksa mati kalian siang dan malam, kalian tidak akan mati. Karena apa? DNA yang kalian miliki adalah DNA binatang. Kecuali kalian akan membayarnya dengan darah kalian, dengan segala siksaan yang akan kalian alami. Ya, pada waktu itu bisul-bisul akan timbul di dalam tubuh kalian dan keanehan yang akan kalian dapati. Karena apa? Kalian hanya ingin mengejar kesenangan dunia. Kalian tidak mengejar perkenananku. Kalian tidak melekat kepadaku, kepada Roh Kudusku. Kalian tidak peka. Roh Kudus yang ada dalam diri kalian itu mati. Kalian hanya mengikuti keinginan kalian, keinginan hati kalian, keangkuhan kalian. Kalian hanya ingin bersenang-senang di muka dunia ini. Kalian tidak mau membayar hidup kalian untuk jalan salib penderitaan itu. Ya, kalian ingin jalan-jalan bersenang-senang, silakan, tetapi kalian akan bayar pada masa itu dengan sangat mahal. Ingatlah penderitaan yang akan kalian alami pada waktu itu. Mata kalian akan diisi rica, mulut kalian, gigi kalian akan dicabut, hidung kalian akan diisi dengan air keras,
Kuku-kuku semuanya akan disiksa, menderita kalian akan didera siang hari dan malam. Dan roh kalian itu akan melaung-laung di hadapanku, meraung-raung, berteriak. Manakala kalian lolos daripada penyiksaan itu siang hari dan malam, karena roh maut pada waktu itu sudah tidak ada lagi. Mati kalian ingin mencari mati, tidak bisa mati. Tetapi manakala kalian lolos pada masa itu, maka kerajaan surga akan menanti. Tetapi banyak yang tidak lolos pada masa itu. Jangan pernah kalian menghujat namaku, Allah yang Maha Kudus, Allah Yahweh. Kalian pada masa itu akan bertobat, berpaling, manakala kedua saksiku itu akan muncul di tengah-tengah dunia ini, di dalam menguatkan kalian, memberi kalian arahan-arahan, berpaling daripada jalan kalian yang jahat, daripada kesenangan-kesenangan dunia ini. Kalian akan menyadarinya, dan kalian akan dikuatkan oleh kedua para nabi tersebut, dan mereka akan terbunuh, mayat mereka bergelimpangan di jalan. Dan pada hari yang sudah aku tentukan, mereka akan dihidupkan kembali dan naik ke surga, bersama-sama berkumpul bersama-sama denganku di dalam kerajaan surgaku. 1000 tahun, apakah itu lama bagi kalian? Sangat lama Bapak Ibu. Kerajaan surgaku 1000 tahun. Yerusalem baru itu, kota yang baru yang indah penuh dengan kemuliaanku itu, sudah benar-benar berada di depan mata. Pemerintahan yang aku sendiri di dalam memimpin pemerintahan itu dengan segala kemuliaanku. Karena apa? Rohku yang senantiasa berbicara kepada anak ini di dalam bernubuat, di dalam melihat masa-masa depan, peristiwa-peristiwa masa depan. Rohku yang ada di dalam anak ini adalah roh yang tidak terbatas, baik itu dimensi waktu, dimensi sekarang, masa depan, masa lampau. Bisa anak ini ketahui atas seizin daripadaku. Allah Yesua, Hamasya Elohim, Alfa dan Omega. Rohkulah yang berbicara pada saat ini. Ketahuilah, aku menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman. Aku menyertai kalian sampai kepada pengangkatan mempelai-mempelaiku yang Maha Kudus. Ingatlah pada masa itu, ketika kalian masuk pada masa itu, kalian tidak akan terangkat, karena kalian telah memiliki tanda lambang binatang itu di dahi kalian. Yang terangkat adalah para mempelai-mempelaiku yang bertahan dalam masa kesusahan awal ini. Mereka tidak menerima tanda itu. Itulah standar khusus yang aku berikan, dan aku memberikan kepada mereka gaun lenan putih yang halus. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan orang-orang yang benar yang telah dikuduskan oleh darah penebusanku. Terpuji-pujilah nama Allah di tempat yang maha tinggi. Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus Hamasya Elohim, Allah Roh Kudus, ketiga pribadiku yang maha kudus, terangkum di dalam satu oknum, satu Allah, Allah yang esa, memiliki 3 pribadi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kami sama semuanya, 3 pribadi yang maha kudus di dalam satu Allah yang esa. Ketahuilah, kami di sini senantiasa mengawasi setiap perputaran dunia, setiap apa yang dilakukan oleh manusia, pergerakan iblis, semuanya kami pantau dari alam ilahinya kami. Biarlah semua lutut datang menyembah kepada kami, sujud menyembah kepada kami, karena waktu ini detik-detik terakhir, tidak lama lagi pintu anugerahku akan tertutup bagi kalian. Hai dunia manusia, percayalah, rohku yang berbicara pada saat ini hanya meminjam tubuh anak ini. Percayalah. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Suci kuduskan tubuh, jiwa dan roh kalian, hai anak-anakku. Diberkatilah kalian. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan takut. Amin.